Ketika uang yang di telapak tanganmu semakin berkurang, maka mintalah kecukupan dari Allah semata, karena yang kaya belum tentu cukup dan yang miskin belum tentu kurang. Percayalah, Allah akan bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, hai teman-teman, mudah-mudahan semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2021. Gimana teman-teman, udah gajian kah? Udah bikin budgeting kah? Nah, untuk budgeting kali ini aku mau bikin anggaran gaji 1.500.000. Nah, kira-kira apakah cukup dan itu alokasi gajinya mau kemana aja? Simak videonya sampai akhir ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kondisi keuangan saat ini, aku ibu rumah tangga, jadi ini adalah sebagian gaji dari Pak suami yang diamanahkan kepadaku. Dan anak aku itu dua, yang satu udah sekolah TK, yang satu masih mau 3 tahun ya. Nah, ini anggaran yang aku budgetin ini adalah anggaran untuk rumah tangga. Jadi yang untuk kewajiban-kewajiban dan yang lain-lain itu biasanya Pak suami. Ini aku pegang hanya untuk yang anggaran rumah aja. Meskipun gaji kecil, aku berusaha tetap nabung ya teman-teman, karena nabung itu penting. Mungkin kalau untuk saat ini dipikir uang segitu dapat apa sih, tapi yakinlah suatu ketika kita bakal butuh banget uang itu, dan uang itu bakal jadi banyak, meskipun itu dari sedikit demi sedikit ya, daripada langsung banyak tapi sering diambil. Oh ya teman-teman, aku juga bukan ahli keuangan ya, ataupun yang pintar dalam masalah kayak gini. Cuman video ini aku bikin hanya buat sharing aja. Siapa tahu di luar sana teman-teman juga banyak atau ada yang budgetingnya kisaran gajinya kayak aku. Nah, semoga ini bisa menginspirasi. Mohon maaf ya apabila banyak kesalahannya, karena aku juga masih belajar. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video aku. Oke, nah ini udah aku tulis ya, budget Desember. Jadi gaji kali ini itu 1.500.000. Alhamdulillah, meskipun gak banyak tapi tetap disyukuri. Jadi gaji 1.500.000 itu ada yang aku save, aku tabung. Nah, nabungku ini ada 4, yaitu yang pertama tabungan rutin. Tabungan rutin itu karena gajinya segini dan pengeluaranku bulan ini lagi banyak, jadi aku budgetin 100.000 aja. Untuk di tabungan yasinan ibu-ibu itu aku budgetin 50.000. Nah, untuk tabungan pendidikan kakak juga 50.000, dan untuk tabungan pendidikan adik juga 50.000. Total untuk tabungan yaitu 250.000. Nah, untuk yang pertama di sini aku tulis adalah biaya untuk bayar listrik ya teman-teman. Jadi biasanya itu listrik aku budgetin sekitar 135, tapi alhamdulillah bulan-bulan ini tuh agak turun gitu. Jadi ini budgetnya aku kurangin. Jadi 115 aja, karena yang bulan kemarin itu cuman habis 112. Yang kedua itu adalah air dan iuran. Nah, jadi air dan iuran itu bulan ini aku budgetin Rp15.000. Emang cukup? Insya Allah cukup, karena di sini itu nggak pakai PDAM ya teman-teman, jadi pakai mata air gitu, jadi harganya lebih murah. Karena kita cuman bayarnya itu per meternya cuman berapa ratus perak gitu, jadi lebih hemat. Yang ketiga itu adalah SPP kakak. Jadi karena anakku yang pertama itu kan udah sekolah TK, dan per bulan SPP-nya itu 50.000. Jadi ini aku anggarkan juga 50.000 untuk SPP kakak. Nah, untuk yang keempat ini adalah sosial. Jadi ini di rumah aku ini udah mulai ada kayak pertemuan ibu-ibu gitu. Kalau di kota mungkin lebih mirip kayak Dawis atau mirip PKK gitu, dan itu iuran itu 10.000, dan yang 10.000 itu ada uang kayak seragam gitu. Nah, jadi ini aku budgetin juga mepet aja deh 20.000.
Selanjutnya itu adalah budget buat kado, karena bulan ini ada yang mau nikah, jadi rencananya aku mau kasih kado aja karena lagi musim kayak gini kayaknya nggak mungkin juga kalau misalkan acaranya gede gitu. Jadi aku kasih kado dan aku anggarkan 100.000 rupiah. Nah, kira-kira dapat apa? Aku juga belum ada rencana, mungkin mau beli kipas angin atau apa gitu aja sih. Nah, yang keenam itu adalah anggaran untuk gas LPG ya teman-teman. Jadi aku 1 bulan itu habis 2 tabung melon, itu 2 tabung jadinya 40.000 rupiah. Yang ketujuh itu adalah kuota. Jadi ini adalah kuota cuman buat handphone aku aja, itu per bulan aku isi 40.000 rupiah. Nah, apa cukup? Sebenarnya sih kadang juga nggak cukup tapi dicukup-cukupin aja. Nah, aku di sini itu pakai kartu biru nggak tahu nih, sebenarnya nggak deket gunung juga, kayaknya juga nggak deso-deso banget gitu, cuman nggak tahu di sini itu sinyalnya itu agak susah gitu. Nah, aku pakainya kayak gini nih teman-teman. Ini aku pakai voucher yang gesek gini nih, nanti tinggal digesek aja terus dimasukin nomornya, angkanya. Oke, selanjutnya yang ke-8 itu adalah beras 10 kilo. Nah, beras 10 kilo itu di sini harganya itu 90.000 ya teman-teman. Jadi aku budget dan insya Allah cukup untuk 1 bulan. Nah, yang ke-9 itu adalah susu kotak. Biasanya aku budgetin itu 200, tapi untuk bulan ini karena gaji mepet, aku budgetin 120.000 aja. Karena juga masih ada sisa susu kotak dari sisa bulan kemarin, jadi bisa ditambah sama yang ini nih. Next, yang ke-10 itu adalah kebutuhan anak. Nah, kebutuhan anak ini aku budgetin 40.000. Jadi kebutuhan anak ini buat beli minyak telon, buat beli mungkin minyak wangi, ataukah mungkin sampo buat anak gitu. Jadi ini pengeluaran buat anak aku budgetin 40.000. Selanjutnya yaitu jajan anak. Nah, untuk jajan anak bulan ini aku budgetin 70.000. Nah, apakah cukup? Ya dicukup-cukupin, harus cukup ya. Meskipun ini sih kakak sudah mulai sekolah, jadi harus dicukup-cukupin. Nah, selanjutnya adalah bensin. Bensin di sini adalah bensin untuk motor aku. Bensin cuman buat antar-antar kakak sekolah atau ke minimarket gitu. Jadi nggak butuh terlalu banyak, dan bensin ini aku budgetin 30.000 untuk 1 bulan ini karena jarak sekolah kakak juga dekat. Selanjutnya adalah dana darurat ya teman-teman, dan ini benar-benar penting, jadi harus ada meskipun sedikit, setiap bulan harus ada dana darurat. Nah, untuk bulan ini aku budgetin 50.000 untuk dana darurat. Selanjutnya adalah kesehatan. Jadi kesehatan di sini itu kayak buat beli masker atau buat beli vitamin gitu ya teman-teman. Jadi cukup aku anggarkan 30.000 aja. Dan yang terakhir yaitu untuk sedekah. Nah, sedekah ini aku budgetin 20.000. Insya Allah kalau ada rezeki lain nanti bisa ditambahkan lagi. Yang penting udah diniatkan dulu. Dan sedekah kan juga tidak selalu tentang uang ya teman-teman. Jadi kita senyum pun juga udah termasuk sedekah loh kalau kita ikhlas. Oke, jadi kita kalkulator dulu, kita hitung berapa totalnya ya. Nah, kita mulai dari listrik ditambah air 15.000, ditambah SPPKK 50.000, terus ditambah sosial itu 20.000, uang kado 100.000, terus untuk gas itu 40.000, untuk kuota juga 40.000, buat beli beras 90.000, untuk susu kotak anak-anak itu 120.000, kebutuhan anak 40.000, jajan anak 70.000,
bensin motor itu 30.000, dana darurat 50.000, kesehatan 30.000, dan sedekah 20.000. Jadi totalnya adalah 830.000. Nah, jadi totalnya aku tulis di sini 830.000 rupiah. Nah, biar lebih rapi, meskipun tulisanku udah miring-miring ya. Ini aku kasih garis-garis gini nih. Jadi besok bisa buat evaluasi kira-kira over budget apa enggak. Ini nanti bisa dikontrol di sini sekalian. Ingat ya teman-teman, seberapapun rezeki yang kita terima itu berarti insya Allah cukup untuk kita hidup, tapi nggak akan pernah cukup untuk gaya hidup kita. Jadi banyak atau sedikit disyukurin aja, semoga Allah bakalan tambah dan kasih berkah buat rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Yang baru gabung atau nemu video ini, selamat datang ya teman-teman. Terima kasih udah nonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, kita lanjut ya teman-teman budgetingnya. Jadi ini tadi kan gaji, aku kurangi tabungan, terus dikurangi lagi sama kebutuhan. Aku tulis dulu di sini ya. Gaji 1.500.000 dikurangi tabungan itu 250.000, dikurangi kebutuhan totalnya ada 830.000. Jadi semua totalnya sisanya tinggal 420.000. Nah, sisa 420.000 ini aku bagi 4 minggu karena untuk 1 bulan, jadi per minggunya itu ketemunya 105.000. Nah, ini itu buat beli sayur 75.000 per minggu, dan buat beli kayak minyak goreng, sabun, atau apa yang habis gitu itu 30.000. Apakah cukup? Dicukup-cukupin, dan insya Allah harus cukup ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kurang lebihnya kayak gini nih budget Desember aku. Semoga bermanfaat ya, semoga menginspirasi. Maafkan bila banyak salah kata, salah ucap, salah tulis, atau omongan yang berlibat, karena aku cuma manusia biasa. Ambil baik-baiknya, buang negatifnya ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai ke menit ini. Sampai ketemu lagi di video budgeting aku bulan depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.